Bagaimana kabarnya semua orang? Are you okay? Praise the Tuhan Lord. ya. I'm so happy for the opportunity again while we're waiting for projector to on. Sementara kita menunggu proyektornya dinyalakan, I'm so happy to see you come, saya sangat bahagia melihat Anda sekalian boleh datang. and I hope we'll make this Sabbath day special. Dan sekiranya kita boleh membuat hari Sabat ini hari yang spesial. Just a little announcement. Tomorrow, my dear friends, we'll be studying on Sunday. Dan hanya untuk sedikit pengumuman, kita akan belajar pada hari The Minggu title of nanti, our topic is Revelation's Millennium, when the devil goes on vacation. yaitu besok malam Wahyu Milenium saat iblis diliburkan atau pergi liburan. So Satan will have a vacation of his own, my dear friends, in the future. Jadi setan akan diliburkan nanti di masa depan, And we are going to study that topic. dan kita akan mempelajari topik itu. Again, our announcement or our assignment is to read Revelation chapter 20. Jadi untuk pengumuman ini tugas kita, PR kita adalah untuk membaca Wahyu pasal 20. So this is an English slide and this is the Bahasa slide, okay? Jadi ini yang sekarang kebalik, yang ini Inggris, yang ini bahasa Indonesia yang ada di sini. So this is my slide, this is your slide. Jadi inilah slide kita yang boleh kita baca di sini yang bahasa Indonesia. On Monday, we'll be studying Revelation's gateway to a new life. Dan hari Senin kita akan mempelajari bersama Wahyu gerbang menuju hidup baru. So please do not miss these topics. Jadi jangan lewatkan topik-topik ini ya. And by the way, a little announcement, those people who attend the whole week this week will receive a DVD, the whole recording of our seminars. Dan sedikit pengumuman untuk orang-orang yang boleh hadir nanti sepanjang minggu ini akan dapat DVD rekaman seminar ini ya. So we are recording the whole DVD and we'll give it to you if you don't absent the whole week. Dan kalau Anda tidak absen satu mingguan ini, kita akan berikan DVD rekaman. But we will deliver it to your houses. Dan kita akan nanti kirimkan ke rumah-rumah Anda. Our topic for this morning is the 3 steps to heaven. Judul topik kita pada siang hari ini adalah 3 langkah menuju surga. 3 steps to heaven. 3 langkah menuju surga. Are you ready to study, everyone? Sudah siap untuk belajar semuanya? Okay, that's kind of weak. Nah, itu kayaknya lemah sekali jawabannya. I guess you're not ready. Saya Are you ras- ready, everyone? Nah, apakah siap belajar? Okay. Let me try it again. Izinkan saya mencoba sekali lagi. Okay, are you ready to study, everyone? Apakah Anda sudah siap belajar semuanya? Okay, that's more like it. Baiklah, itu kayaknya lebih bersemangat. 3 steps to heaven. 3 langkah menuju surga. I would love you to please put out your pen and paper and copy. This is very, very important and very interesting topic, my friends. Saya harap Anda boleh siapkan pena dan kertas Anda untuk mencatat. Ini sangat penting, teman-teman. It's been known, my dear friends, that if there is a railway going to the sun from the earth, Dan kalau ada jalur kereta dari bumi menuju matahari, and the train is running 145 kilometers per hour, dan kereta itu berlari kecepatannya 145 km per jam, it would reach the sun for 116 years. dan itu akan mencapai matahari itu kurang lebih 116 tahun. That's very long. Itu adalah sangat lama sekali. It's been that if there is a plane running 900 kilometers per hour, Maaf tadi kecepatannya 900 km per jam ya. it would take 5 million years to take to the closest star. Bahkan itu akan mencapai 5 juta tahun untuk mencapai bintang yang terdekat. And if you have a vehicle that would run for like the ray of light, Dan kalau kita punya kendaraan cepat cahaya, it would take you, my dear friends, and if you're running 100,000 kilometers per second, dan kalau kita bisa menempuh 300.000 km per detik, scientists says it would take you millions of years, my dear friends, to reach to the edge of the universe. kata para ilmuwan akan perlu kita 1 juta tahun untuk sampai ke sudut penjuru dunia alam semesta ini. But yet far beyond the universe, my dear friends, there is the kingdom of God. Tetapi jauh di sana ada kerajaan Tuhan. We call it heaven. Kita sebut itu surga. And yet no spaceship or vehicle could bring us there to heaven. Tetapi nggak ada pesawat luar angkasa atau kendaraan manapun yang dapat membawa kita ke surga. No vehicle is designed, my dear friends, for us to reach the heavenly home. Jadi nggak ada kendaraan yang bisa dirancang mungkin untuk menjangkau rumah surgawi But kita. this morning, my dear friends, we're only going to study 3 simple steps for us to go to heaven. Tetapi pada pagi hari ini kita akan mempelajari 3 langkah sederhana untuk boleh menuju surga. How many steps?
Berapa langkah? Only 3 steps, my dear friends, to heaven. Hanya 3 langkah sederhana menuju surga. But the question this morning is this. Tapi pertanyaannya pagi hari ini adalah ini. What will not permit us to go to heaven? Apa yang tidak akan mengizinkan atau menghalangi kita menuju surga? What will the thing that permit us to go to heaven? Apa yang akan menghalangi kita menuju surga? Well, let's read it from the Bible. Revelation 21 and verse 27. Mari kita lihat di Wahyu 21 ayat yang ke-27. The Bible said, "And there shall be in no wise enter into anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life." Dikatakan Wahyu 21 ayat yang ke-27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. The Bible tells us, my dear friends, that thing that would take us away from heaven or will not permit us to go to heaven is the thing that defiles. Jadi hal-hal yang tidak mengizinkan masuk surga, kita masuk surga adalah hal-hal yang najis. Anything that will defile us, my dear friends, will take us away from coming to heaven. Apapun yang menajiskan kita tidak akan menghalangi kita masuk surga. Are you doing something that defiles you? Apakah kita melakukan sesuatu yang menajiskan diri kita? I will see later what is this thing called that defiles. Dan kita akan melihat nanti apa ini hal-hal yang menajiskan kita. Revelation 22 and verse 14. Dan di Wahyu 22 ayat 14 yang versi King James-nya, di sini versi Inggris King James. It says, "Blessed are they that do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter in through the gates into the city." Terjemahan langsungnya mengatakan, berbahagialah mereka yang menuruti perintahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. So the Bible tells us, my dear friends, blessed are those people who keep the commandments of God, Jadi berbahagialah mereka yang menuruti perintah Tuhan, because they shall have the right to go and eat in the tree of life. karena mereka akan punya hak untuk masuk dan makan dari pohon You kehidupan. want to be part of that kingdom, my dear friends, of people who eats in the tree? Apakah Anda rindu untuk jadi bagian kerajaan itu yang dapat makan buah I kehidupan? could imagine when we go to heaven, my friends, Saya bisa bayangkan suatu saat kita ke surga nanti, lots of fruit. mungkin banyak sekali buah-buahan. I'm praying there's durian there in heaven. Saya mungkin berharap juga ada durian di surga nanti. Some people doesn't want durian in heaven, but I want durian in heaven. Beberapa orang mungkin nggak suka durian, tapi saya suka sekali durian. Oh, that tree, my dear friends. Dan buah itu, teman-teman, pohon itu. By the way, if you have some durians, you can send it to me. Ngomong kalau Anda punya durian, nanti bisa bagikan ke saya ya. But in heaven, my dear friends, we're all gonna eat in that tree. There's a lot of fruits there. Dan akan ada sekali banyak buah beragam di sana. But only those who keeps the commandments of God, my friends, have the right to eat that tree. Tetapi hanya mereka yang menuruti perintahnya akan punya hak untuk masuk But the sana. Bible tells us, my dear friends, that nothing that defiles us must go to heaven. Dan dikatakan tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Our question is obvious. Pertanyaannya jelas sekali. What is this thing that defiles? Apa yang sebenarnya menajiskan kita sehingga kita nggak boleh masuk? Well, we call it sin. Dan kita sebut itu dengan dosa. Let me give you a little example that defiles us. Izinkan saya memberikan sesuatu yang akan menajiskan kita. This thing over there is a defilement. Ini sesuatu yang dilakukan oleh orang ini di sini adalah salah satu contoh yang It menajiskan. defiles our body, my dear friends. Itu mengotori tubuh kita. In fact, let us look at Isaiah 59 and verse 2. The Bible said, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear." Dikatakan di Yesaya 59 ayat yang kedua, Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Question, my dear friends. Pertanyaan sekarang The teman-teman. Bible tells us that something had separated us from God. Dikatakan oleh Alkitab bahwa sesuatu telah memisahkan kita dengan Tuhan. What did the Bible say is it? Apa yang dikatakan oleh Alkitab di sana? Apa It's itu? called Itu disebut sin. dosa atau kejahatan. Sin have separated us from God. Dosa telah memisahkan kita dari Tuhan. And this same thing, my dear friends, that separated Adam and Eve from God,
Dan hal yang sama yang telah memisahkan Adam dan Hawa dengan Tuhan is the same thing that separate us today from God. adalah hal yang sama juga yang memisahkan kita dari Tuhan. And this very same thing, my dear friends, will not let us go to heaven. Dan hal yang sama ini tidak akan mengizinkan kita atau akan menghalangi kita menuju surga. First, my dear friends, if you want to go to heaven, you must have your sins forgiven. Jadi yang pertama kita harus punya dosa-dosa kita agar boleh diampuni. It's just what Jesus Christ did on the cross Bukankah itu yang dilakukan Yesus Kristus dengan wafat di kayu salib? for us to be forgiven. Agar kita boleh diampuni. So number one, my dear friends, the 3 steps to heaven, have our sins forgiven. Langkah pertamanya adalah apakah dosa-dosa Anda telah You see, diampuni? the Bible tells us that no man that defiles his body or anything that defiles in himself can go to heaven. Dikatakan oleh Alkitab, apapun yang menajiskan diri kita atau tubuh kita itu tidak bisa membuat kita memasuki And surga. the Bible tells us, my dear friends, that sin has separated us from God. Dikatakan juga bahwa dosa telah memisahkan kita dari So Tuhan. number one step if you want to go to heaven is have your sins forgiven. Jadi yang pertama adalah agar dosa kita boleh diampuni dulu kalau kita mau masuk surga. Why do we need our sins to be forgiven? Kenapa kita butuh dosa kita diampuni dulu? Because no sinner can go to heaven. Karena nggak ada pendosa yang masih tetap dalam dosanya dapat pergi ke surga. So that's step number one. Itulah langkah nomor 1. But if you want to have your sins forgiven, Tapi kalau kita rindu dosa kita boleh diampuni, there are conditions in forgiveness. ada prasyarat atau syarat untuk pengampunan ini. There's some what, everyone? Ada apa? Conditions. Ada syarat atau So kondisinya. when you ask God, Lord forgive me, it doesn't necessarily mean that God will forgive you. There's always a condition. Jadi pada saat Anda mohon Tuhan tolong ampuni saya, itu nggak langsung Tuhan ampuni, tetapi ada syaratnya untuk Tuhan boleh ampuni kita. There are 3 conditions, my dear friends, for your sins to be forgiven. Ada 3 kondisi agar dosa kita boleh diampuni. Number 1, repentance, confession, and restitution. Yang pertama pertobatan, pengakuan dosa, dan pemulihan. That's the 3 conditions. Itulah 3 kondisinya. If you want to be forgiven, you must have repentance, you must have confession, and restitution. Jadi kita harus punya pertobatan, pengakuan dosa, dan pemulihan. What's number 1, everyone? Apa yang pertama tadi? Repentance. Pertobatan. Now let me ask you a question. Why do we need repentance? Sekarang izinkan saya bertanya sesuatu. Kenapa kita butuh pertobatan? Repentance from what? Bertobat dari apa? Pertanyaannya. From sin. Dari dosa tentunya. Right? We need repentance because of sin. Kita butuh pertobatan karena adanya dosa. And what is sin again, everyone? Dan apa itu sekali lagi dosa artinya? You know that. Apa itu dosa? Sin is the what? Dosa adalah apa? 1 John 3:4, sin is the transgression of the breaking of God's law. 1 Yohanes 3 ayat 4, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Question. Pertanyaan sekarang. How many people have sinned? Berapa banyak orang yang telah berbuat dosa? How many people? Berapa banyak? Well, let's look at what the Bible said. The Bible Mari kita said, lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. all have sinned, my dear friends. Dikatakan Roma 3:23, semua orang telah berbuat How many have dosa. sinned? Berapa banyak orang yang telah berbuat dosa? Only you, right? Apakah hanya Anda saja? Not me, right? Apakah saya tidak? Well, who? Dikatakan siapa? It's all of us, right? Semua dari kita telah berbuat dosa. All have sinned. Semua telah berbuat dosa. And what is the result of sin? Dan apa itu akibat dari dosa? The wages of sin is death. Dan akibat atau sebab upah dari dosa adalah maut. Oh, my dear friends, the wages of sin is death. All of us Upah must dari be killed. dosa adalah kematian. Kita semua seharusnya mati. All of us must be killed, my dear friends. Kita semua seharusnya kena hukuman But what mati. did Jesus did on the cross? Tetapi apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Well, he gave us a gift on the cross. Dan dia memberikan kita sebuah pemberian atau anugerah di kayu The salib. Bible tells us this, my dear friends, Ephesians 2:8-9. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Dikatakan di Efesus 2 ayat yang 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. We have broke God's law.
kita telah melanggar hukum Tuhan. And if you sin, my dear friends, you're supposed to die. Dan kalau kita melakukan dosa, kita seharusnya mati. So God said, I don't want my people to die. Tetapi Tuhan tidak menginginkan agar umatnya He mati. died on the cross. He gave you that free gift, my dear friends. Ia telah wafat di kayu salib dan ia memberikan kita pemberian yang bebas itu. It's called free gift, my dear friends, because we don't deserve it. Itu disebut pemberian karena sebenarnya kita nggak layak menerimanya. But Jesus has given us that gift. Tetapi Yesus telah memberikan kita pemberian When itu. it's a gift, my dear friends, you don't earn it. Dan kalau itu adalah pemberian, artinya kita tidak berhasil, bukan kita yang mencapainya dengan usaha kita sendiri. Amen. Amin. For example, I'm working at let's say for example, I'm working in the office. Katakanlah saya kerja di kantor. And the boss told me, Jasper, I'm giving you your gift. Dan katakanlah si bos saya itu katakan, Jasper, ini pemberian buat kamu. And he gave me my salary. Dan dia kasih saya gaji saya. Is that a gift? Apakah itu betul-betul pemberian? No, Sebenarnya? I earned it. Tidak, karena saya yang berusaha But bekerja. if he gave me a bonus, Tetapi kalau dia kasih saya bonus, that's a gift. itu adalah sebuah pemberian I baru. don't earn it. Karena saya bukan saya yang bekerja mencapainya. Salvation, my dear friends, is a free gift. Dan keselamatan itu adalah sebuah pemberian gratis. You don't earn it. Kita tidak mencapainya dengan usaha No kita matter sendiri. how you keep the commandments, my dear friends, you cannot obtain grace. Tidak peduli seberapa hebat kita memelihara perintah Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan kasih karunia dengan usaha kita sendiri. Because it's a free gift. Karena itu adalah pemberian bebas. My dear friends, the Bible tells us this, Dan Alkitab mengatakan demikian pada kita that teman-teman. we should have repentance. Bahwa kita harus punya pertobatan. God has given us grace, but we should repent from our sins. Tuhan telah memberikan kita kasih karunia itu, tetapi kita harus bertobat dari dosa-dosa In kita. fact, this is what the Bible said, Romans 2 and verse 4. Bahkan inilah yang Alkitab katakan di Roma 2 It says- ayat yang keempat. Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? What did the Bible say, my friends? Apa yang dikatakan Alkitab teman-teman? Why are we leading to repentance? Kenapa kita dibawa kepada pertobatan? Because of the goodness of God. Jadi kita dibawa ke pertobatan oleh kemurahan hati Oh, Tuhan. my dear friends, if you know what Jesus Christ did on that cross, Kalau saja kita tahu harga mahal yang dibayar Yesus di kayu salib, He will lead you to repentance. itu akan membawa kita kepada You pertobatan. know, sometimes we don't repent to God, my friends, Anda tahu kenapa seringkali kita tidak bertobat teman-teman? because we don't understand God's goodness. Karena kita tidak mengerti dengan jelas kebaikan Tuhan. We don't understand what Jesus Christ did on the cross. Kita tidak mengerti jelas apa yang Yesus Kristus telah lakukan di kayu In salib bagi fact, there's kita. a time in the day of Pentecost in the experience of Peter, my dear friends. Bahkan ada suatu saat di pengalaman Petrus di Kisah Para Rasul. This is what it says. Inilah yang dikatakan sana. Kisah 2 ayat yang 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Teruskan. Next verse, in verse 36. Di ayat yang ke-36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. The Bible tells us, my dear friends, that the Israelites realized that it is because of them why Jesus was crucified. Jadi bangsa Israel untuk disadarkan agar karena mereka Yesus disalibkan. And do you know what's the response? Dan apakah Anda tahu apa tanggapan mereka? Verse 37. Ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? The Bible tells us, my dear friends, that they were pricked in the heart. Artinya hati mereka remuk karena hal itu. They realized what they did to Jesus. Mereka menyadari jelas apa yang mereka telah lakukan pada Do you Yesus. have that experience before, my friends? Apakah Anda juga mempunyai pengalaman seperti itu juga teman-teman? You are a sinner, and do you realize, my dear friends, how God loves you so much? Dan Anda sebagai pendosa menyadari betapa Tuhan mengasihi And you Anda. were pricked to the heart because of what you did to Jesus. Dan hati Anda remuk karena apa yang telah kita semua lakukan And it pada says in Yesus. verse 38, Dan dikatakan di ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. It says, repent. Dikatakan bertobatlah. What caused them to repent? Apa yang menyebabkan mereka akhirnya bertobat? Apa? What did it say? Apa dikatakan? Because they realized what they did to Jesus Christ. Karena mereka menyadari apa yang mereka telah lakukan pada They Yesus Kristus. repented from their sin. Mereka akhirnya bertobat dari That's number dosa-dosa one. mereka. That's our number one conditions for forgiveness, my friends. Itulah syarat pertama untuk pengampunan, teman-teman. But what is true repentance? Tetapi apa itu pertobatan yang sejati? Oh, we all always talk about repentance, but what is true repentance? Tetapi seperti apa itu pertobatan yang sejati? Number one, there must be sorrow for sin. Yang pertama harus ada penyesalan atau duka cita untuk dosa. There's sorrow for sin, my dear friends. Harus ada penyesalan atas dosa itu sendiri. That is true repentance. Itulah pertobatan yang Number sejati. two, there must be forsaking of sin. Yang kedua harus ada kegiatan atau aktivitas untuk meninggalkan dosa. This is, my dear friends, is true repentance. Harus ada peninggalan dosa. Inilah pertobatan yang There sejati. must be sorrow for sin. You must be sorry in what you did. Kita harus menyesal atas apa yang kita telah lakukan. Many people, my dear friends, are sorry because they got caught. Dan banyak orang menyesal baru setelah mereka ketangkap. I've heard a story about this man who got caught cheating at his wife. Dan saya mendengar cerita orang ini, dia ketangkap basah telah berzinah. And the husband said, I'm sorry. Dan suaminya akhirnya berkata, saya mohon maaf. I'm going to repent now. Saya akan bertobat sekarang. I think he's sorry because he got caught. Saya rasa dia bertobat atau minta ampun, mohon maaf setelah dia ketangkap duluan. That's not true repentance, man. Tapi itu bukanlah pertobatan yang sejati. True repentance, my dear friends, is because not you're sorry because of the consequences of sin. Jadi pertobatan yang sejati bukannya kita menyesal karena kita dapat akibat dosa itu dulu. Some people, they smoke a lot, they have lung cancer. Dan beberapa orang mereka sering merokok dan mereka akhirnya kena kanker paru-paru. And they sorrow for sin, Lord, forgive us. Dan mereka akhirnya menyesal karena akibat dosa itu, Tuhan ampuni kami. But sometimes they repent because they already have lung cancer. Tetapi mereka sebenarnya bertobat karena mereka telah dapat kanker paru-paru duluan. They had sorrow because of the consequences of what they did. Mereka menyesal karena konsekuensi atau akibat dari dosa yang telah mereka lakukan. My dear friends, true confession or true repentance, my dear friends, must have sorrow for sin. Tapi teman-teman, pertobatan yang sejati harus punya rasa duka cita atau penyesalan atas dosa yang sungguh-sungguh. And number two, true repentance, my dear friends, must be forsaking of sin. Dan yang kedua, kita harus meninggalkan dosa-dosa itu. Some people, my dear friends, they ask the Lord and they repent, Lord, forgive me. Dan beberapa orang memohon pada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Forgive me for hurting my wife. Ampuni saya karena telah melukai hati istri saya. And yet in the morning he hears his wife again. Tetapi di pagi harinya dia lukai lagi hati istrinya. Oh, forgive me, Lord, for eating too much nasi goreng. I'm not supposed to eat too much. Tuhan ampuni saya karena sering makan nasi goreng yang berminyak itu terus I menerus. know my high blood pressure is rising up. Saya tahu kolesterol saya dan tekanan darah tinggi saya terus naik. But yeah, you eat it again in the morning. Tetapi kita makan lagi dan terus makan di besok harinya. That's not true repentance. Itu bukan pertobatan yang sejati. My dear friends, who many here mothers here? There's a lot of mothers here. Siapa di sini para ibu? Ada banyak rasanya saya rasa para ibu di sini. If Ya. you caught your son or your daughter doing something bad, Dan kalau Anda menangkap basah anak Anda melakukan sesuatu yang buruk, and your son say, Mommy, I'm sorry. dan anak Anda berkata, ibu maafkan saya. But you see your son doing it all over again every single day. Is that true repentance? Dan kalau Anda terus melihat anak Anda setelah terus melakukannya setiap hari besoknya, apakah itu pertobatan yang sejati? That's not true repentance, my friends. Itu bukanlah pertobatan yang sejati, And teman-teman. yet, how many of us are like that? Tetapi betapa banyak dari kita seperti itu seringkali. How many times are you asking forgiveness to the Lord and yet you're doing it all over again? Sudah berapa banyak kita melakukan pengampunan mohon maaf sama Tuhan, tetapi kita terus melakukannya lagi. If you want to be forgiven, my dear friends, there must be repentance. Dan kalau kita rindu untuk boleh diampuni, harus ada pertobatan yang sejati. But repentance can only be attained, my dear friends, if there is true sorrow for sin and there is forsaking of sin. Dan pertobatan yang sejati itu baru boleh ada kalau ada penyesalan atas dosa dan peninggalan dosa, meninggalkan dosa. That's number one, condition to forgiveness. Itulah kondisi pertama untuk boleh diampuni. What's number two? Can you guess? Apa yang kedua tadi? Boleh ditebak? It's confession.
Itu disebut pengakuan dosa. Number 2, my dear friends, the condition of forgiveness is confession. Yang kedua adalah pengakuan dosa. Though if you sin, my dear friends, you must confess. Dan kalau kita berbuat dosa, kita harus mengakui dosa-dosa itu. Not from a man, but to God. Bukan kepada seseorang atau manusia biasa, tetapi kepada Tuhan. 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala The kejahatan. Bible tells us, my dear friends, that if we confess our sins to God, He will forgive us. Alkitab mengatakan kalau kita mengaku dosa-dosa kita, Ia akan mengampuni kita. But what does confession mean? Tetapi apa artinya itu pengakuan dosa? Well, confession means to acknowledge your wrong, your sin, Yang pertama untuk menyadari bahwa kita sendiri telah berbuat dosa atau menyadari dosa-dosa kita. and you ask for forgiveness. Dan yang kedua adalah untuk memohon pengampunan. That's confession. Itulah pengakuan dosa. Have you tried confessing your sins to God before? Apakah Anda pernah coba mengakui dosa-dosa Anda pada Tuhan sebelumnya? A specific sin that you did. Mungkin dosa yang spesifik yang jelas yang telah Anda lakukan. What did the Bible say, my dear friends? Dan apa yang Alkitab katakan teman-teman? If we confess our sin, what did the Bible say? Jika kita mengaku dosa-dosa kita, apa yang dikatakan Alkitab? He is faithful and just. Dia adalah setia dan adil. He shall forgive us, my dear friends. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. But how teman-teman. can I know that I've been forgiven? Tapi bagaimana saya boleh tahu kalau saya telah diampuni? How do you know that you're forgiven? Bagaimana saya tahu kalau saya telah diampuni? How do you know? Bagaimana Anda tahu? Sorry. How do you know that we're forgiven? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah diampuni? Well, in Ephesians 2:8 to 9, Berdasarkan Efesus 2 ayat 9 versi ngawur. the Bible said, this is from the New Feelings Version. Ini berdasarkan versi perasaan atau versi ngawur ya. It says, for by grace ye are saved through feelings, and not yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh perasaan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Is that correct? Apakah itu betul? Is that through feelings? Apakah benar oleh perasaan? No, my dear friends. Bukan ya teman-teman That's ya. wrong. This is the correct translation. Ini adalah versi yang benarnya. Is salvation based by feelings? Yes or no? Apakah keselamatan itu berdasarkan perasaan? No, my dear friends. This is what the Bible said. For by grace Dan inilah yang dikatakan oleh Alkitab ye sebenarnya. are saved through faith. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Salvation is only through faith, my dear friends. Keselamatan hanya berdasarkan iman teman-teman. The Bible said the just shall live by faith. Bahkan Alkitab mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. So how do we know if we are forgiven? Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita telah diampuni atau dimaafkan? We claim it through faith. Kita pegang janji itu dengan iman Not kita. because you are feeling it, my friends. Bukan karena kita merasakannya baik Some teman-teman. people, they worship God through only feelings. Dan beberapa orang mereka berbakti pada Tuhan hanya lewat perasaan saja. And you know what's the problem with that, my friends? Dan apakah Anda tahu masalahnya dengan hal itu teman-teman? It means that when you don't feel like it, you don't feel like you're forgiven. Artinya kalau kita nggak merasa baik, artinya kita seakan-akan belum diampuni. Have you ever asked for forgiveness to the Lord before? Apakah Anda pernah coba mohon ampun pada Tuhan sebelumnya? And you did a horrible sin. Dan Anda melakukan dosa yang sangat buruk. And then when you pray to the Lord as if your prayer bounds to the ceiling back. Dan Anda pada saat Anda berdosa seakan doa Anda memantul-mantul ke atap langit-langit. Have you tried that before? Apakah Anda pernah coba hal And itu you sebelumnya? go after you pray, I'm not forgiven. Dan setelah Anda berdoa Anda merasa belum diampuni. Have you ever had an experience before? Apakah Anda merasa punya pengalaman seperti itu That's sebelumnya? very dangerous, my friend. Dan itu sebetulnya adalah sesuatu yang The berbahaya Bible said teman-teman. we claim forgiveness to God through faith. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita pegang janji pengampunan Tuhan itu lewat iman, Not through feelings. bukan lewat perasaan. What if you have a headache? Bagaimana kalau kita pusing? Do you think God will forgive you? Apakah menurut Anda Tuhan mengampuni Anda? No, my dear friends. Enggak ya. That's why we should not follow our hearts. Karena itu kita nggak seharusnya mengikuti kata hati kita. We should not follow our emotions and feelings. Kita nggak seharusnya mengikuti emosi dan perasaan The Bible said kita. in Proverbs 28:26, he that trusts in his own heart is a fool.
Alkitab mengatakan, maaf belum diterjemahin, Amsal 28 ayat yang ke-26. Amsal 28 ayat yang ke-26. Siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. You cannot trust your own heart, my friends. You cannot trust your own feelings. Kita nggak bisa percaya kata hati kita sendiri, teman-teman. This is from Jeremiah 17 and verse 9. Ini dari Yeremia 17 ayat yang ke-9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? You cannot follow your heart, my friends. Kita tidak dapat mengikuti kata hati kita You sendiri, must teman-teman. follow God's principle in His Word. Kita harus mengikuti prinsip Tuhan dalam firman-Nya. Even though you don't feel like it, because God has promised it, claim it. Meskipun Anda tidak merasakan baik, tetapi kalau Tuhan sudah katakan, pegang janjinya. Amen. Amin. Some people follow their emotions than what the Bible says. Dan beberapa orang lebih mengikuti emosi daripada apa yang dikatakan firman Tuhan. What happened to Samson when he followed his heart? Apa yang terjadi pada Simpson pada saat ia mengikuti kata hatinya? What happened to him? Apa yang terjadi pada Simpson atau Samson? Apa? He fell into sin. Dia akhirnya jatuh dalam belenggu dosa. God said, don't marry that Philistine. Dan orang tuanya bahkan mengatakan jangan nikah sama orang But he Filistin said, itu. oh, but I love this girl. Tetapi dia malah saya sayang sama gadis itu. Oh, so many women are like that sometimes. Dan mungkin beberapa orang seperti itu juga. Sometimes men also. Kadang pria juga seperti itu, bukan wanita saja. Mother said, don't marry that man. He's not good for you. Dan kadang ibunya sudah mengatakan jangan nikahi dia karena dia nggak bagus untuk kamu. Oh, but my emotions tells me I love him. Tetapi emosi saya mengatakan saya mengasihi dia. So what happened? Jadi apa yang terjadi? Sometimes they fail. Kadang mereka terjatuh dalam That's why dosa. we cannot trust our emotions. Karena itu kita nggak bisa mempercayai hati kita sendiri atau emosi kita. Only God is our trust. Hanya Tuhan saja yang bisa kita So percaya. how can I know that I've been forgiven? Jadi bagaimana saya tahu saya telah diampuni? Because I feel good? Apakah karena saya merasa baik? What if you don't feel good? Bagaimana kalau perasaan kita nggak mengatakan Are demikian? you forgiven? Apakah kita telah diampuni? No, my dear friends. Enggak The demikian, Bible teman-teman. tells us that even though whatever you feel, because God has promised it, you claim it. Apapun yang kita rasakan karena Tuhan telah memberikan janjinya, maka kita pegang janjinya itu. We know that we are forgiven because God has promised it. Kita tahu kita telah diampuni karena Tuhan telah menjanjikannya. In fact, my dear friends, emotion is not bad. Bahkan teman-teman, emosi sendiri itu bukanlah hal yang buruk. But it must be a result, my dear friends. Tetapi itu hanyalah hasilnya saja. It says, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nah, itu dikatakan di Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. When you are justified by God, you will feel the peace. Saat kita dibenarkan oleh Tuhan dengan iman, kita akan merasakan damai But sejahtera even itu. though you won't feel the peace or whatever you feel, my dear friends, just claim the promise that you're forgiven. Tetapi meskipun kita belum merasakannya, hanya peganglah janjinya itu. So why must we confess our sins to God? Kenapa kita perlu mengaku dosa-dosa kita pada Tuhan? Why do you think? Kenapa? To change God, right? Apakah untuk merubahkan Tuhan? We confess our sins to God to change God. Is that right? Apakah kita mengaku dosa kita untuk merubah Tuhan? Ataukah itu benar? Why do we confess our sins? Kenapa kita perlu mengaku It dosa-dosa is kita? to change us. Itu sebenarnya untuk merubah diri kita sendiri agar Let me diri kita boleh illustrate. dirubahkan. Nah, izinkan saya gambarkan. This is a picture of my family, two of my sisters. Ini adalah gambar keluarga saya, dua orang saudari saya. I have one brother also, he's not there in the picture. Saya punya seorang saudara laki-laki juga, adik laki-laki, dia nggak ada di gambar ini, di foto ini. They look Indonesians, right? Mereka kayak orang Indonesia juga ya, Because we all look the same. karena kita semua kelihatannya sama memang. So these are my sisters, and sometimes my sisters are naughty. Dan kadang saudari saya ini nakal. So when they get naughty, sometimes I say bad unchristian words to them. Dan kadang kalau mereka kelewat nakal, saya sampai kelepasan ngomong kata-kata yang mungkin nggak Kristen lagi sama mereka. Sometimes I say hurtful words to them. Kadang saya menyampaikan kata-kata yang sampai melukai perasaan mereka. And sometimes after I say the word, sometimes the Holy Spirit tells me, oh, that's a bad word. Kadang setelah saya mengatakannya, Roh Kudus mengatakan pada saya itu kata-kata yang sangat kasar. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? I should ask forgiveness. Saya harus memohon maaf. What do I do? Apa yang harus saya lakukan? Confess. Saya harus mengakui. I said, I'm sorry I said something unchristian to you.
Saya katakan, saya mohon maaf, saya sudah katakan kata-kata yang nggak ke Kristen lagi sama kamu. Question. Pertanyaan sekarang, Why am I confessing my sin to my sisters? kenapa saya akui kesalahan saya pada saudari saya? To change them, right? Apakah untuk merubah mereka? No. Bukan. To what? Untuk apa? To change me. Yaitu untuk diri saya boleh I am dirubahkan. confessing, my dear friends, because I wanted my life to be changed. Saya mengakui dosa-dosa dan kesalahan saya agar hidup saya boleh dirubahkan. The same with God, my dear friends. Sama halnya dengan Tuhan, We teman-teman. confess our sins so that we may know what we did to God and we may acknowledge it and we may change it. Kita mengakui dosa-dosa atau kesalahan itu agar kita boleh dirubahkan, kita boleh menyadarinya dan kita akhirnya dirubahkan. Mark this, my friends. Dari ketahuilah ini, A teman-teman. person who doesn't acknowledge his sin will never change. Dan seseorang yang tidak mengetahui atau menyadari dosanya sendiri tidak akan pernah berubah. He will never change, my friends. Dan kita tidak akan pernah berubah. Because he never acknowledges sin. Karena kita nggak pernah menyadari bahwa itu adalah dosa. Confession, my dear friends, frees us from the condemnation and burden of guilt. Dan pengakuan ini membebaskan kita dari penghakiman dosa. You know what I feel after I ask forgiveness and confession to my sister? Apakah Anda tahu apa yang saya rasakan setelah memohon maaf pada saudari saya? Oh, my heart is set free. I felt peace. Hati saya seakan-akan dibebaskan dan saya merasakan damai sejahtera And itu. to restore the broken relationships. Dan yang kedua adalah untuk memulihkan hubungan yang retak. It brings us back together. Itu membawa kita bersatu kembali. And you know why there's so many broken families? Apakah Anda tahu begitu banyak keluarga yang retak You know hubungannya? why? Kenapa begitu banyak rumah tangga retak? we don't know how to forgive and we don't know how to confess. Karena kita nggak tahu cara untuk memaafkan dan mengakui kesalahan It's kita. always them who is wrong, not me. Selalu mereka yang salah, orang lain yang salah, bukanlah diri saya. That's the reason why we have so many broken relationships. Itulah alasan kenapa begitu banyak hubungan yang retak. And if only mothers and sisters have this thing called confession, we will never have fightings. Dan kalau saudara-saudari punya hubungan macam ini, kita nggak akan punya pertengkaran terjadi. If you don't believe me, James 5:16 said, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. Dikatakan di Yakobus 5 ayat 16, Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. You want healing in your family? Anda mau pemulihan dalam keluarga Anda? There you have the answer. Anda punya salah jawabannya di sini. What does it say? Dikatakan apa? Confess. Mengaku. That's the recipe, my dear friends, to the healing of our families. Itu adalah resep untuk pemulihan hubungan retak keluarga kita. Try to take away pride in your heart and you will see your family grow, my dear friends. Coba singkirkan kebanggaan atau kesombongan dalam hati Anda dan kita akan melihat keluarga kita boleh bertumbuh bersama. So there you have the conditions of forgiveness, repentance, and now confession. Jadi kita punya itu di sini syarat pengampunan, pertobatan tadi, sekarang pengakuan dosa. What's number 3? Apa yang ketiga tadi? Restitution. Yaitu sebuah pemulihan, Number 3 is restitution, my dear friends. sebuah pemulihan atau penggantian. Let us look at what it says in Ezekiel 33 and verse 15. Mari kita lihat di Yeskiel 33 ayat yang ke-15. If the wicked restore the pledge give again that he had robbed, walk in the statutes of life without committing iniquity, he shall surely live and he shall not die. Dikatakan orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. This is Filipino money, by the way. Ini mata uang Filipina ngomong ya. So we don't have any picture about rupiahs, I forgot. Saya nggak punya gambar mengenai rupiah karena saya lupa. But think about this, my friends. Tetapi pikirkan hal ini What teman-teman. if I stole you 1 million rupiahs? Gimana kalau saya curi uang Anda 1 juta rupiah? Let's say, for example, someone stole something at you. Katakanlah seseorang mencuri sesuatu dari Anda. And then let's say I accepted Jesus as personal savior. Katakanlah saya akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat saya. I must ask forgiveness to that person. Wah, saya harus minta maaf kepada orang tersebut. So I came to you and said, brother, sister, please forgive me. Jadi saya datang pada Anda, saudara, saudariku, tolong ampuni saya. I'm the one who stole your million. Saya yang sebenarnya yang mencuri uang 1 juta milik Anda. Please forgive me. Tolong ampuni saya. Will you forgive me? Apakah Anda memaafkan saya? I said, yeah, sure. Ya, tentu. And then what if I say, thank you, goodbye. Gimana saya kalau langsung mengatakan, makasih, dadah.
Is that what's supposed to be done? Apakah itu yang harusnya dilakukan? What should I do? Apa yang harusnya saya lakukan? I should bring back the money. Saya harusnya kembalikan lagi uangnya. Even though you confessed your sin, you asked for forgiveness, but you should restore. Meskipun Anda telah mengakui kesalahan Anda harus pulihkan lagi, kembalikan. The Bible said, if the wicked wants to live, he must restore his pledge. Jadi kalau orang jahat hendak hidup, ia harus mengembalikan kembali apa yang telah dia My dear lakukan. friends, it's not enough to repent. Teman-teman, tidaklah cukup hanya bertobat saja. It's not enough to confess. Tidak cukup hanya mengaku saja. But there must be a restoration. Tetapi harus ada sebuah pemulihan Let hubungan. me tell you this, my friends. Izinkan saya mengatakan hal ini, It's teman-teman. very easy to ask forgiveness to God. Sangat mudah seakan-akan memohon maaf pada Tuhan. It's very easy to confess your sin. Sangat mudah mengaku dosa kita pada But the Tuhan. greatest challenge is to restore what you did. Tetapi tantangan terbesarnya adalah memulihkan hubungan apa yang telah kita lakukan. Some Christians just stop there in confession, Dan beberapa orang Kristen hanya berhenti sampai ke tahap pengakuan but dosa. they don't restore. Tetapi mereka tidak mencoba memulihkan hubungan You itu. did something wrong in your family or your friends? Apakah Anda melakukan hal yang salah kepada keluarga atau teman-teman Anda? You did something, my dear friends, in your life that is wrong. Dan kepada teman-teman Anda yang Anda tahu salah. It's not enough to ask to repent. Tidak cukup hanya untuk memohon maaf dan It's not enough to confess your sins. hanya sekedar mengaku dosa. There must be an effort to restore, Tetapi harus ada usaha untuk mencoba memulihkan hubungan to itu. give back, my dear friends, what you robbed. Untuk mengembalikan apa yang telah kita rampok. Soon enough, my dear friends, we will come to that heaven. Dan segera kita akan masuk kerajaan surga. And we have that first step already. Dan kita telah mendapatkan langkah pertama tadi. What's the first step in the 3 steps to heaven? Apa langkah pertama dari 3 langkah menuju surga? Have your sins forgiven. Agar dosa kita boleh diampuni. That's number 1. Itulah yang pertama. Number 2, step 2, the new birth. Yang kedua adalah kelahiran baru. This is what the Bible said in John 3 and verse 3. Inilah yang Alkitab katakan di Yohanes 3 ayat yang ketiga. Let's look at what the Bible said. Mari kita baca apa yang Alkitab katakan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. So the Bible tells us, my dear friends, if you want to go to the kingdom of God and see the kingdom of God, you must be born again. Jadi kalau kita rindu melihat kerajaan Tuhan, kita harus dilahirkan kembali. It says, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. So what's the second step? Jadi apa langkah yang kedua? There must be a new birth, Harus ada kelahiran baru. a newness of life. Sebuah hidup yang baru. But how? Tetapi The bagaimana? Bible said you must be born of water and be born of Spirit. Alkitab mengatakan kita harus dilahirkan dari air dan roh. Born of water means baptism. Dilahirkan dari air itu artinya baptisan. We'll talk about that baptism later. Dan kita nanti mungkin akan bicara baptisan nanti. di Born topik of depan. Spirit is conversion. Dan dilahirkan dari roh ini artinya adalah pengakuan dosa atau perubahan hidup. Well, conversion comes first before baptism. Dan perubahan hidup sebenarnya harusnya ada dulu sebelum baptisan. In fact, let us read John 1:12 to 13. Mari kita lihat di Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan 13. How do we have true conversion? Bagaimana kita boleh punya perubahan atau pertobatan yang Well, this sejati? is what the Bible said. Inilah yang Alkitab katakan. But as many as received him, to them gave him power to become the sons of God, even to them that believe on him in his name. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. It continues to say, Dilanjutkan dengan mengatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. question, Pertanyaan sekarang, what did the Bible say? apa yang Alkitab katakan? The Bible said, my dear friends, in order for you to have a real conversion, Alkitab mengatakan agar kita punya perubahan hidup atau pertobatan yang sejati, in order for us to be born again, agar kita boleh dilahirkan kembali. what did the Bible say? Apa yang Alkitab katakan? It said we shall
Dikatakan apa? Kita harus Receive Him. menerimanya. So in order for you to have a conversion in your life, you must receive Jesus. Jadi agar kita boleh punya perubahan hidup ini, kita harus menerima Yesus terlebih dahulu. But how do we receive Jesus? Tapi bagaimana caranya kita boleh menerima Many Yesus? people ask me, how do we receive Jesus? Dan banyak orang bertanya pada saya, gimana caranya menerima Yesus? Well, God has given us an answer. Dan Tuhan telah memberikan kita jawabannya sebetulnya. Revelation 3 and verse 20. Di Wahyu 3 ayat yang ke-20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Dikatakan Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan sama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan How aku. do we receive Jesus? Jadi gimana caranya menerima Yesus? We should open the door. Kita harus bukakan pintu hati kita. Just open the door, that's what he said. Hanya bukakan pintu hati kita katanya. If you want to be born again, Kalau kita rindu untuk boleh dilahirkan kembali, open the door buka pintu hati kita. because I want to come in. Karena Yesus rindu untuk masuk. What is he doing? Apa yang dia lakukan? He's Dia knocking. terus mengetuk pintu hati He's kita. knocking in our hearts. Dia terus mengetuk pintu hati kita. Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya When sesuatu. someone knocks at the door of your house, is he outside or is he inside? Pada saat seseorang mengetuk pintu saudara, pintu rumah saudara, apakah dia ada di luar atau ada di dalam? No one knocks from the inside, right? Gak ada orang yang ngetuk kalau dia sudah di dalam. Except if you're locking the door. Kecuali kalau Anda mungkin kekunci dalam pintu rumah Anda sendiri. But people are knocking because they're outside. Tetapi orang-orang mengetuk pintu karena mereka sebenarnya ada di luar. When the Bible said Jesus is knocking, Dan pada saat Alkitab mengatakan Yesus mengetuk pintu, that means Jesus is outside our hearts. itu artinya Yesus ada di luar pintu hati kita. And he wants to come in. Dan dia rindu untuk boleh masuk. This morning I want to ask you a question. Dan pada pagi hari ini saya rindu menanyakan sebuah pertanyaan. Is Jesus outside knocking or is he already inside? Apakah Yesus sedang mengetuk dari luar pintu hati Anda ataukah dia sudah tinggal di dalam? If he's still outside, my friends, now is the time to open the door. Dan kalau ia masih berada di luar, sekarang adalah waktunya untuk membuka pintu hati kita. Because he wants to come in. Karena ia rindu untuk boleh masuk. Jesus wants to come into your life, my friends. Yesus rindu untuk masuk ke dalam hidup kita. And all you need to do, the Bible said, if you want to receive me, open the door of your hearts. Dan yang boleh kita lakukan adalah membuka pintu hati kita. But sometimes we are too busy, my dear friends. We don't hear the knock of Jesus Christ. Tetapi kita terlalu sibuk terkadang sehingga kita nggak mendengarkan ketukan pintu itu. Are you too busy in your life not to hear God's call? Apakah kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita sehingga kita tidak mendengarkan suara ketukan itu? Is the music of the world too loud for you to hear the knocking? Apakah musik dunia ini terlalu keras sehingga kita tidak bisa mendengar ketukan itu? Is the movies and the entertainments of the world too nice for us to open the door from Jesus? Apakah film-film dan hiburan dunia ini terlalu indah bagi kita sehingga kita lupa membuka I pintu want to bagi tell you Yesus? this morning, my dear friends, that Satan is doing all that he could for you to be distracted to open that door. Saya katakan terus terang pada pagi hari ini, setan melakukan apapun yang dia bisa sehingga kita tidak membuka pintu itu. Listen to the knockings in your heart. Dengarkan ketukan pintu itu dalam hati kita. Jesus is outside. Dan Yesus sedang berada di He luar. is waiting for you. Ia menunggu kita. We'll talk about baptism later on. Dan kita akan bicara mengenai baptisan nanti. But this is how important baptism is. Tetapi inilah betapa pentingnya baptisan. He that believeth and is baptized shall be saved. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. You wanna- Markus 16 ayat You want to 16. be saved? Anda rindu untuk boleh selamatkan? It's not enough to open the door. Tidak cukup hanya membuka pintu saja. You must open a door and be baptized. Anda harus membuka pintu itu lalu This is dibaptiskan. called a new birth, my friends. Inilah yang disebut kelahiran baru, The teman-teman. newness of life. Sebuah hidup yang baru. Let us look at number 3. Mari kita lihat yang ketiga. This is the final one. Ini yang ketiga terakhir. Number 3, loving obedience. Penurutan kasih atau penurutan berdasarkan If you kasih. want to go to heaven, my dear friends, Yang ketiga, kalau Anda rindu pergi ke surga, teman-teman. number 1, have your sins forgiven. Yang pertama, apakah dosa kita telah diampuni? Number 2, you must experience the new birth in life. Yang kedua, kita harus mengalami kelahiran baru dulu dalam hidup kita. Number 3, loving obedience. Yang ketiga adalah penurutan berdasarkan kasih. Not fearful obedience, okay? Bukan penurutan berdasarkan rasa takut. Some people are having fearful obedience. Beberapa orang mungkin menurut karena mereka takut. Oh, if I obey you, Lord, because if I don't, you put me in hell. Tuhan, saya akan turuti kamu kalau
nggak saya turutin nanti kamu masukkan saya ke neraka. That's not true obedience. Itu bukan penurutan yang sejati. Parents, would you want your children to obey you because they are afraid of your face? Teman, para orang tua, apakah Anda mau anak Anda menurut pada Anda karena mereka takut lihat wajah Anda yang garang? Do you want that? Apakah Anda mau itu? Oh, mommy's face when he's hungry is scary. I want to follow her. Wah, wajah ibu saya pada saat dia marah kayaknya menakutkan sekali. Saya nggak mau sampai ngelanggar dia. That's why God wants us to obey him with love. Karena itu Tuhan mau kita menuruti dia berdasarkan Brother kasih. Jasper, why do we need to obey God? Saudara Jasper, tetapi kenapa kita perlu menurut pada Tuhan? Why should we obey him? Kenapa kita harus menurut pada dia? Because the Bible said that it's a free gift. Salvation is a free gift. I don't need to obey God. Karena bukankah Alkitab telah mengatakan keselamatan itu adalah pemberian gratis? Saya nggak perlu lagi nurut The Tuhan. Bible said it's a salvation is a free gift. I don't need to obey God. Alkitab telah mengatakan bahwa keselamatan itu adalah pemberian gratis. Saya nggak perlu lagi nurut pada Tuhan. But why do we need to obey God? Tetapi kenapa kita perlu nurut pada Tuhan? We don't need to obey him, right? Because salvation is a free gift. Kita nggak perlu lagi kan nurut pada Tuhan karena keselamatan itu pemberian gratis. Is that correct? Apakah itu betul? So I can kill anyone now because I'm saved already? Jadi apakah saya boleh bebas membunuh orang karena saya sudah selamatkan sekarang? Is that correct? Apakah itu betul? No. Tentu tidak ya. You don't obey God because you wanted to be saved. Anda tidak menuruti Tuhan karena Anda mau untuk diselamatkan saja. You obey God because the Bible said if you love me, you keep my commandments. Tetapi karena ini adalah alasan utamanya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti Amen. perintah-perintahku. We Amin. don't obey God because we want to go to heaven. Kita nggak menurut Tuhan karena kita hanya ingin ke surga. Some people are doing that. Lord, I want to obey you because I want to go to heaven. Dan beberapa orang melakukannya. Tuhan, saya menuruti kamu karena saya ingin pergi ke surga. Ladies, Para wanita, if someone comes to you and said, I want to marry you because of your car. kalau ada seorang pria datangi Anda karena saya ingin menikahi kamu karena mobil kamu, Do you like that? apakah Anda akan menyukainya? If a man came to you and said, oh, you're so pretty, I like you because of your cell phone. Oh, kamu sangat cantik, saya ingin menikahi kamu dan saya menyukai kamu karena handphone kamu. I want to marry you because of that. Dan saya ingin menikahi kamu karena hal itu. Would you like that, girls? Akankah para gadis di sini menyukai hal itu? I think it's not good. Saya rasa itu bukanlah hal yang You baik. know, some Christians says, I want to follow you because we want to be saved, Lord. Dan beberapa orang Kristen mengatakan, saya ingin mengikuti kamu Tuhan karena saya cuma ingin selamat saja. But God doesn't want to follow you because you want to be saved. God wants to follow you because you love Him. Tetapi Tuhan mau untuk kita mengikutinya karena kita mengasihi Dia. It's all about love, my dear friends. Semuanya adalah karena kasih, You teman-teman. see, in the Christian world today, Jesus wants them to be, or God, the people wants them to be their Savior. Dan di dunia kekristenan mereka mau Yesus menjadi juru selamat mereka. They wanted them to be their Savior. Mereka rindu Yesus menjadi juru selamat mereka. Lord, save us. Tuhan selamatkan kami. Save us from our sins. Bring us to heaven. Tuhan selamatkan kami dan bawa kami segera ke surga. And these are sometimes most of our churches are teaching Jesus is your Savior. Dan inilah yang seringkali gereja-gereja ajarkan, Yesus juru selamat So kita. people want Jesus to be their Savior, Jadi orang-orang ingin agar Yesus jadi juru selamat mereka. but they don't want Jesus to be their Lord. Tetapi mereka nggak mau Yesus menjadi Tuhan dan Tuhan mereka. You know what's a Lord? Apakah Anda tahu apa itu Tuhan mereka artinya? You know what it means when you have a Lord? Apakah Anda tahu apa artinya pada saat Anda punya Tuhan atau Tuhan? You know what it means when you have a master? Apa artinya pada saat kita punya majikan? You follow your master. Kita harus mengikuti menurut majikan Mark kita. this, my dear friends. Tanda ini teman-teman. Many Christians wanted to have a Savior, Banyak orang Kristen rindu untuk boleh punya juru selamat. but they don't want the Lord. Tetapi mereka tidak ingin seorang Tuhan. Lord, atau just Tuhan. save me. Tuhan hanya selamatkan saya saja. But they don't want to follow. Tetapi mereka nggak mau mengikuti. But Jesus is our Lord and our Savior. Tetapi Yesus adalah Tuhan dan juru selamat That kita. means Jesus will save you, but you must obey Him because He is our Lord. Dan Yesus rindu untuk menyelamatkan kita, tetapi kita harus menuruti Dia juga karena Dia adalah Tuhan kita. How about you, friends? Bagaimana dengan kita semua teman-teman? Is Jesus your Savior? Apakah Yesus juru selamat kita? But I hope Jesus is also your Lord. Tetapi saya berharap Yesus adalah Tuhan dan Tuhan kita A juga. person which we follow. Seorang yang dapat kita ikuti. I'll show you how important obedience is, my friends. Saya ingin tunjukkan betapa pentingnya penurutan itu. Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya sesuatu. What made God to Adam and Eve to leave the garden?
Apa yang akhirnya membuat Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden? Sin. Dosa kan? Why? Kenapa demikian? Because of disobedience. Yaitu karena ketidakpenurutan. So why were Adam and Eve sent out of the Garden of Eden? Jadi kenapa Adam dan Hawa diusir keluar Taman Eden? Why? Kenapa? Because of disobedience. Karena ketidakpenurutan. Because of sin. Karena dosa. And that same sin that drove away Adam and Eve Dan dosa yang sama yang mengusir Adam dan Hawa is the same thing that will drive us away from heaven. ya adalah sesuatu yang sama yang boleh menghambat kita masuk surga nanti. If only Adam and Eve obeyed the commandments. Dan kalau saja Adam dan Hawa menurut perintah itu. In fact, this is what it says. Hebrews 5 and verse 9. Bahkan ini yang dikatakan Ibrani 5 ayat yang 9. Ibrani 5 ayat yang 9. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Salvation is given to those who obey God. Dan keselamatan diberikan pada mereka yang menurut pada To Tuhan. those who obey Him. Pada mereka yang menurut pada Tuhan. You see, my dear friends, Christ's death provided for two things. Dan Kristus wafat untuk dua hal. This is the two things that was provided in the cross. Inilah dua hal yang disediakan oleh pengorbanan Yesus di kayu He salib. provided forgiveness of sin Ia menyediakan pengorbanan untuk dosa, pengampunan dosa, and victory over sin. dan kemenangan atas dosa itu sendiri. That's the two things that He provided in the cross. Itulah dua hal yang dia sediakan dengan wafatnya di You kayu salib. remember the Bible tells us His name shall be called Jesus. Anda ingat dikatakan di Alkitab, namanya akan disebut Yesus. Because He will save His people from their sins. Karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. So Jesus, my dear friends, has given us forgiveness of sin Jadi Yesus telah menyediakan kepada kita pengampunan dosa and victory over sin. dan kemenangan atas dosa. He did not die on the cross so that we may continue sinning. Dia tidak wafat di kayu salib agar kita boleh terus berlanjut dalam dosa He kita. died on the cross, my dear friends, so that what? Ia wafat di kayu salib agar apa? May we have victory over sin. Kita juga boleh punya kemenangan atas dosa. So how to be victorious? This is the last part. Jadi bagaimana agar kita boleh menjadi pemenang? Ini yang terakhir. To be victorious, my dear friends. Bagaimana untuk boleh menjadi pemenang? Let's say, for example, a man is addicted to smoking. Katakanlah seseorang itu kecanduan merokok. I'm not picking on smokers, okay? Saya nggak menuduh orang-orang yang merokok di sini, ya. But just for the illustration. Tapi okay? hanya untuk ilustrasi atau Let's say gambaran. someone is addicted to smoking. Katakanlah seseorang ini kecanduan merokok. How does a person overcome smoking? Gimana dia bisa menang atas kecanduan merokoknya? Gimana? You know what some people say? Anda tahu apa yang beberapa orang katakan? Some people say should taper. Kata beberapa orang harus selotip mulutnya. Do it step by step. Uh, Do it step by step. harus melakukan langkah demi langkah. Maaf. Take one smoke at a time. Jadi singkirkan rokok-rokok itu bertahap. So if you're smoking 10 cigarettes a day, Jadi kalau Anda merokok 10 batang sehari, tomorrow take one. besok singkirkan satu And then katanya. it's 9, 8 cigarettes until it's gone. Lalu 9, 8, lalu sampai akhirnya lenyap. But is that what the Bible says? Tapi apakah demikian yang Alkitab katakan? That's the reason why people can't quit smoking. Begitu, tapi orang-orang katakan orang-orang boleh berhenti merokok. You know why? Tapi apa Anda tahu? Because they keep on playing with sin. Karena mereka terus bermain-main dengan dosa You itu. can't play with sin, my friends. Dan kita nggak bisa bermain-main dengan dosa. Let's say, for example, this man, remember this lady who was caught in adultery, Ingat wanita yang ditemukan kedapatan berzina ini? right? Ingat? And Jesus came to her. Dan Yesus datang padanya. What did Jesus said to her? Apa yang Yesus katakan padanya? Because she was a prostitute, right? Karena dia berzina, ya. What did Jesus said to Apa her? yang Yesus katakan akhirnya? Oh, tomorrow, five boys, okay? Then the other day, 4 boys. Besok 5 orang saja, ya. Lusanya 4 orang saja. Apakah Is that what demikian? Jesus said? Apakah demikian yang Yesus katakan? What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? Go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa If lagi. you want to overcome some sin, don't play with sin. Dan kalau kita ingin menang atas dosa, jangan bermain-main dengan dosa itu. If Jesus could have said, Ka- oh, you're having adultery with 5 men, tomorrow 4 men, then 3 men until it's gone. Dan apakah Yesus mengatakan kamu mungkin saat ini 5 orang,
Besok 4 orang aja, besok lagi lusa 3 orang aja ya. Do you think the lady can overcome? Apakah menurut Anda wanita tadi bisa menang atas What do you dosa? think? Bagaimana menurut No. Anda? Tentu saja tidak. The same with every addiction in our life, my friends. Sama dengan setiap kecanduan dalam hidup kita, teman-teman. Number one key to have victory. Yang pertama untuk 5 langkah untuk menjadi pemenang. Accept victory as a gift from God. Menerima kemenangan itu sebagai pemberian dari Tuhan. Accept victory. This is what it says in 1 Corinthians 15 verse 57. Inilah yang dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 57. Mari kita baca bersama biar semangat. 1 Korintus 15 ayat yang 57. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Claim the victory. Yang pertama itu pegang janji yang pemberian kemenangannya. So these are the steps to overcome sin in addiction in life. Please list it down. Jadi tolong catat, ini langkah agar boleh menang atas dosa. Number two, ask for victory. Yang kedua, memohon kemenangan itu boleh ada. Let's read that from Matthew 7:21. Yang kedua kita baca di Matius 7 ayat yang 11. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ask for victory, my dear friends. Minta, mohon untuk kemenangan. That's the second one. Itulah yang Ask. kedua, memohon. Do you really want victory in your life? Apakah Anda rindu untuk punya kemenangan dalam hidup Anda? Ask the Lord for victory. Mohon pada Tuhan untuk boleh diberikan But be kemenangan. careful what you ask for, Tetapi hati-hati dengan apa yang Anda minta, because God will give you it. karena Tuhan akan memberikannya. If not, my dear friends, Dan kalau tidak, teman-teman, you will never have victory. kita tidak akan punya In kemenangan. your heart, there must be that urge to have victory. Dan kalau dalam hati Anda harus punya kebutuhan mendesak akan The kemenangan itu. recipe, my dear friends, is called faith. Dan resepnya itu disebut You iman. must have faith in God that He can give you victory. Kita harus punya iman itu untuk boleh diberikan If you kemenangan. don't have faith, will God give you victory? Dan kalau kita tidak punya iman, akankah Tuhan memberikan kemenangan? Yes or no? Ya atau tidak? No, my dear friends. Tidak ya tentunya, teman-teman. But what if you get tempted, my dear friends? Tapi bagaimana kalau kita tergoda? What if you prayed, Lord, give me victory over smoking? Dan bagaimana kalau Anda berdoa, Tuhan berikan saya kemenangan atas kebiasaan saya merokok? And then you are tempted, you saw a cigarette. Lalu Anda tergoda dengan rokok yang dekat Anda. Is it sin to be tempted? Apakah adalah sebuah dosa untuk tergoda? Yes or no? Ya atau tidak? Mark this. Tandai, ketahuilah ini, teman-teman. It's not sin to be tempted. Penggodaan itu bukanlah dosa, penggodaan itu If sendiri. it's sin to be tempted, then Jesus have sinned. Kalau adalah dosa itu untuk digoda, itu maka Yesus telah berdosa. What did Satan did to Jesus? Apa yang setan lakukan pada Yesus? He tempted Jesus. Ia menggoda Yesus. Temptation is not sin, my friends. Penggodaan itu sendiri bukanlah dosa, Because teman-teman. every day there's always temptation. Karena setiap hari selalu ada penggodaan. When you see that cigarette, you're tempted, my dear friends. It's not sin. Kalau Anda lihat rokok itu dan Anda tergoda, itu bukanlah dosa. You know what sin? Tapi apakah Anda tahu apa itu dosa? When you see that cigarette, Pada saat Anda melihat rokok itu, and you take that and put it in your mouth. Anda mulai mengambilnya dan menempatkannya di mulut Anda. That is sin. Itu barulah dosa. That's sin. Itulah dosa. But temptation is never sin, my friends. Tapi penggodaan itu sendiri bukanlah dosa, Number teman-teman. 3, believe that God gives victory. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan mampu memberikan If you kemenangan. are a smoker now, Dan kalau Anda sekarang ini seorang perokok, believe that you are not a smoker. percayalah Anda bisa menjadi seorang yang bebas If rokok. you're addicted to alcohol, believe that you're no longer addicted to alcohol. Dan kalau Anda kecanduan minuman beralkohol, percayalah bahwa Tuhan mampu melepaskan Anda dari minuman tersebut. Believe that God can give you victory. Percayalah Tuhan sanggup memberikan Anda kemenangan. Before, I don't know how to swim. Sebelumnya saya tidak tahu bagaimana untuk berenang. And they taught us how to swim when I was young. Dan orang tua saya mengajarkan saya bagaimana untuk berenang pada saat saya masih But every kecil. time I go to the water, my mind is saying, I don't know how to swim. I don't know how to swim. Tapi setiap kali saya hendak masuk air, pikiran saya selalu membisikkan pada saya, kamu kan nggak bisa berenang, kamu kan nggak bisa berenang. Do you think I've learned how to swim? Apakah Anda pikir saya bisa belajar berenang dengan sikap pikiran seperti itu? No. Tentu tidak. Because in my mind, I'm saying I can't swim.
Karena dalam pikiran saya terus-menerus ada perkataan ini, saya nggak bisa berenang. If you're addicted to something, my dear friends, and you're always telling yourself, I can't do this, you will never overcome. Dan kalau Anda kecanduan sesuatu atau punya kebiasaan buruk sesuatu dan Anda terus mengatakan, saya nggak bisa menang atas hal ini, saya nggak bisa menang atas hal ini, Anda tidak akan pernah bisa menang. Romans 6 and verse 11 says, Roma 6 ayat 16 katakan, Roma 6 ayat 16, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. claim the promise Peganglah janji itu erat-erat and believe that God has given you victory. dan percayalah bahwa Tuhan telah memberikan kita kemenangan. When you go out of the room, Saat Anda meninggalkan gedung ini, don't let Satan disturb you and give doubts in your mind. jangan sampai setan memberikan keraguan dalam hati Anda. Believe that God has given you victory, my friends. Percayalah Tuhan telah memberikan Anda kemenangan, teman-teman. It's a free gift, my friends. Itu adalah sebuah pemberian And gratis. if someone gives you a gift, what do you say? Dan kalau ada seseorang yang memberikan Anda pemberian, apa yang Anda ucapkan? Terima kasih. Terima kasih ya. Thank you. Thank you. Sama-sama, right? Sama-sama ya. If someone gives you a gift, you say thank you. Dan kalau ada yang memberikan pemberian pada Anda ucapkan terima kasih. Thank the Lord for giving you victory. Berterima kasihlah pada Tuhan telah memberikan Anda kemenangan. Before, I used to be addicted to computer games. Sebelumnya saya kecanduan game komputer. I would play all night long. Saya akan main semalaman suntuk. And that's why I was always failing in college. Karena itu saya sering gagal dalam ujian I saya. always play computer games. Saya selalu main game komputer And I saya. realized when I was reading my Bible, I'm wasting my time. Dan saya sadari pada saat saya membuka Alkitab saya bahwa saya menyanyiakan waktu saya. And I asked God, Lord, give me victory. Dan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong berikan saya And I kemenangan. remember praying to the Lord and I said, Lord, Dan saya ingat suatu kali berdoa pada Tuhan, Even saya though- berdoa, Tuhan, even though I'm addicted, meskipun saya kecanduan, thank you for giving me victory. terima kasih telah memberikan saya I kemenangan. thank the Lord ahead of time Saya berterima kasih pada Tuhan terlebih dahulu bahkan. because I know God will give me victory. Karena saya tahu Tuhan akan memberikan saya kemenangan. Even though you're addicted now, when you pray, thank the Lord for giving you victory. Meskipun Anda kecanduan akan kebiasaan-kebiasaan buruk itu, berdoalah pada Tuhan seakan ia telah memberikan Let's look at kemenangan. number 4. Yang keempat, Make no provision to fail. jangan bersiap atau memberikan cadangan untuk kegagalan. Make no provision to fail. Jangan bersiap atau memberikan cadangan untuk Romans kegagalan. 13 and verse 14. Roma 13 ayat yang ke-14. We're almost finished, my dear friends, and we'll have a lunch. Amen. Kita hampir selesai dan kita akan segera makan siang. Let's read this. Roma 13 ayat 14, mari baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Make no provision to Jangan bersiap untuk kegagalan atau If membuat that cadangan thing, gagal. my dear friends, tempts you, bury it. Dan kalau hal-hal semacam ini hendak menyingkirkan Anda, kuburkan semuanya itu. Singkirkan semuanya. If you're addicted to pornography, it's better to take away your internet, my dear friends. Dan kalau Anda kecanduan pornografi, adalah lebih baik Anda singkirkan sambungan internet I'd Anda. rather not have internet in this world and end up in hell, my friends. Dan saya lebih memilih tidak punya internet di dunia ini daripada berakhir di neraka, I mean, teman-teman. I'd rather have no internet and go to heaven. Dan saya lebih memilih tidak punya internet dan pergi ke If surga. that thing makes you fail, take it away. Dan kalau hal-hal semacam ini membuat Anda gagal, singkirkan semuanya If itu. the smoker wants to have victory over smoking, what does he do? Dan kalau seorang perokok rindu untuk punya kemenangan atas merokok, apa yang harus dia lakukan? Lord, give me victory over smoking. Tuhan berikan saya kemenangan atas merokok. But you're still keeping a box of cigarette in your pocket. Tetapi Anda terus mengantongi sebungkus rokok dalam saku Anda. Will you have victory? Akankah Anda punya kemenangan dengan begitu? What should you do? Apa yang harusnya kita lakukan? Take it away. Singkirkan, buang hal itu. If you're addicted to wine, my dear friends, Dan kalau kita kecanduan minuman keras, teman-teman, what do? apa yang harus kita You're lakukan? always seeing wine in your refrigerator. Apakah Anda terus melihat dan ada anggur atau minuman keras di kulkas Anda? Lord, give me victory over wine. Tuhan berikan saya kemenangan atas minuman keras. What do? Apa yang perlu Anda lakukan? Would you still put it there? Apakah Anda masih akan tempatkan itu di kulkas Anda? Take it away. Singkirkan semuanya itu. I remember one time there was a man attending our meetings. Saya teringat suatu kali ada seseorang menghadiri You've pertemuan. heard the message, my dear friends, that wine is not good. It defiles his body.
Dia tahu bahwa minuman keras tidaklah baik dan mengotori tubuhnya. And he has a small bar full of wine in his house. Dan dia punya bar kecil ini penuh dengan minuman-minuman keras beraneka ragam And di he's rumahnya. always praying, Lord, give me victory over alcohol. Tetapi dia selalu berdoa, Tuhan berikan saya kemenangan atas minuman beralkohol. But he realized that every time he sees his wine, it's attracting him. Come. Tetapi dia seakan-akan pada saat melihat minuman kerasnya di rumahnya itu seakan-akan dilambai-lambai diundang sama So minuman he itu. would go there and drink again. Jadi dia akhirnya pergi ke sana dan minum lagi. So you know what he did? Jadi apakah Anda tahu apa yang akhirnya dia He lakukan? took every wine and flushed it in the toilet. Dia akhirnya ambil semua botol minuman itu dan singkirkan, celupkan di toilet. If you have one that makes you sin, take it away, my friends. Dan kalau Anda punya satu yang membuat Anda terus-menerus dalam dosa, singkirkan hal itu. What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? If your eye makes you sin, pull it out. Kalau mata Anda membuat Anda berdosa, cabut. That's not literal, okay? Itu bukan hal yang literal harus dilakukan seperti itu ya. I'm not saying you go home and take your eye away. Saya nggak berkata Anda pulang ke rumah dan cabut mata Anda ya. It's a symbol. If it's anything that makes you sin, take it away. Itu adalah sebuah lambang apabila ada sesuatu yang membuat Anda berdosa, singkirkan, buang hal itu. I remember a story of this little boy. Saya teringat cerita seorang anak kecil His ini. mother, before he goes to school, told him, don't go swimming in the river with your friends. Anak ini sebelum dia pergi ke sekolah, ibunya telah wanti-wanti dulu, jangan kamu berenang ya di sungai. Don't go to the river or else I'll spank you. Jangan pergi ke sungai dan berenang, nanti saya saya pukul kamu. But this little boy came home very wet. Tetapi anak kecil ini pulang ke rumah basah kuyup. You know where he came from? Anda tahu dari mana dia? He swam with his friend in the river. Dia pergi berenang dengan teman-temannya di sungai. And the mother said, I told you not to go to the river. Lalu ibunya berkata, saya sudah bilang kamu jangan pergi renang di sungai. And mother noticed because he was very wet. Dan ibunya tahu ini karena dia pulang basah kuyup. How many times I told you? Sudah berapa kali saya ngomong kamu? Why are you wet? Kenapa kamu sampai basah kuyup gini? Well, mother, I went to the river, I swam because my friends tempted me. Wah, ibu saya pergi ke sungai dan saya berenang karena teman-teman saya yang godain saya. I was tempted. Saya tergoda akhirnya. Well, before you went out of class, Saya tadi lihat sebelum kamu bahkan pergi dari or rumah, before you went to the school, sebelum kamu pergi ke sekolah tadi saya lihat I kamu. saw you wearing your swimsuit. Saya sudah lihat kamu tadi pakai pakaian renang kamu malahan. And the child said, well, I was planning to be tempted. Akhirnya si anak itu berkata, saya emang berencana tergoda ibuku. How many of us are planning to be tempted sometimes? Dan berapa dari kita berencana tergoda seringkali? You want to overcome sin? Anda rindu untuk menangis dosa? Take away the things that tempts you. Singkirkan semua hal yang menggoda Anda. So that is, my dear friends, the number 4 one. And let us look at the final one. Watch and pray. Dan akhirnya yang kelima, berjagalah dan berdoa. This will be your muscle, my dear friends, to overcoming sin. Ini akan menjadi otot kita yang perlu kita bangun untuk boleh menang atas dosa. Let's read what the Bible said. Mari kita baca apa yang Alkitab kita katakan. Matius 26 ayat yang ke-41. Matius 26 ayat yang ke-41. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. My dear friends, that is your muscle. Teman-teman, inilah otot yang perlu kita bangun. Watch and always pray. Dan selalu berjaga-jaga dan berdoa. I want you to read these 2 verses here in front. Saya rindu untuk membaca 2 ayat ini yang ada di depan. Let's read that. Mari kita baca sama-sama. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. You want to have victory in life? Anda ingin punya kemenangan dalam hidup ini? Be acquainted, my dear friends. Jadilah akrab dengan firman Tuhan. Pray and be acquainted with your God. Berdoalah dan jadilah akrab dengan Tuhan Anda. That's the secret to victory. Itulah rahasia kemenangan. So now we know the 3 steps to heaven. Jadi sekarang kita sudah paham 3 langkah menuju ke surga. Very simple, Sangat sederhana sekali, yet it's very hard to follow. tetapi sangat berat rasanya untuk But diikuti. Jesus promised that God will give you victory. Tetapi Yesus telah menjanjikan bahwa lewat Yesus kita akan diberikan This is kemenangan. the 5 steps to heaven. Inilah 5 5 langkah. steps to victory. 5 langkah menuju kemenangan. What's number 1? Dan yang pertama apa tadi? Kemenangan adalah two. pemberian. Yang kedua, kita perlu memohon untuk kemenangan. Number 3? Yang ketiga,
Percaya Tuhan mampu memberi kemenangan. Number 4. Yang keempat, tidak membuat persiapan untuk kegagalan. Number 5. Yang kelima, berjagalah dan berdoa. You want victory in your life? Anda rindu untuk punya kemenangan dalam hidup Anda? Follow the simple steps, my friends. Ikuti langkah-langkah sederhana ini. Now is the time. Dan sekarang adalah saatnya teman-teman. But what if you fall? Tapi gimana kalau kita jatuh? What if you pray, Lord, give me victory, I want to have victory in my life. But what if you fall? Tetapi bagaimana kalau kita sudah berdoa dan akhirnya kita jatuh juga? What do you do? Apa yang akan Anda lakukan? Have you tried shower this morning? Apakah Anda pernah coba mandi mungkin pada pagi hari ini? You did shower? Apakah Anda mandi? What if you're having your shower Gimana kalau Anda sedang mandi, and the soap fell in your hand? lalu sabunnya jatuh dari tangan Anda? What would you say? Apa yang Anda lakukan? I don't want to shower anymore. I can't hold the soap. Apakah Anda akan katakan, saya nggak mau mandi lagi, terusin mandi lagi, karena saya nggak bisa megang sabun? Is that what you say? Apakah itu yang akan Anda lakukan? What do you do? Apa yang Anda lakukan? You take the soap and do it again. Anda akan ambil lagi sabun yang jatuh tadi dan lakukan mandi lagi. That is Christian life, my friends. Begitulah kehidupan kekristenan, teman-teman. Christian life is not about how you start. Kehidupan kekristenan bukan bagaimana kita memulai. It's about how you finish. Ini adalah bagaimana kita mengakhirinya dengan baik. Or are you going to finish? Atau apakah kita akan mengakhiri dengan baik. Christian life is not tested in how you become a Christian. Kehidupan kekristenan bukan dimulai dengan bagaimana kita menjadi Kristen. Many people, my dear friends, they all talk about how you become a Christian. Dan banyak orang mengatakan, bersaksi mengenai bagaimana mereka menjadi Kristen. But how you become a Christian is very simple. Tetapi bagaimana kita menjadi Kristen mungkin sangatlah sederhana. You know what's a challenge? Tapi apakah Anda tahu tantangannya? How you stayed being a Christian. Bagaimana kita terus tetap setia sebagai orang Kristen. Are you staying in your faith, my friends? Apakah kita tetap setia dalam iman kita, That's the teman-teman? greatest challenge. Itulah tantangan terbesarnya. So this time I want to challenge all of us here in this room. Jadi pada kesempatan ini saya rindu untuk menantang kita semua di dalam ruangan ini. Jesus is waiting for you and for me now. Yesus menunggu Anda dan saya saat ini. For you to have victory. Untuk boleh kita semua punya kemenangan itu. Let me give you a card for your decision. Izinkan saya membagikan kartu untuk keputusan Anda. I want you to decide, my dear friends, for Jesus today. Saya rindu untuk Anda boleh memutuskan untuk Yesus pada hari ini. Our ushers now are ready to give you a card. Asar kami siap memberikan kartu ini, bagi-bagian kartu ini. I want you to return that card so that we can pray for you. Saya rindu Anda untuk boleh mengembalikan kertasnya setelah diisi agar kami boleh berdoa bagi Anda. Everyone in this room must have a card. Setiap orang boleh dibagikan kartunya. Everyone receives the card. Setiap orang boleh dibagikan kartunya. Everyone, every single one. Setiap orang. Everyone needs victory, my dear friends. Setiap orang butuh kemenangan. Everyone must have a card. Setiap orang agar boleh dapat kartunya. Students get a card. Everyone. Para murid juga boleh dapat kartunya. Every single one in this room must have a Setiap card. orang. Each one of us will have a card. Setiap orang dari kita akan dapat kartunya. Please fill it up. Tolong isi. Do you guys have a pen? Who over here doesn't have Apakah a yang ball pen? ada yang tidak bawa bolpen? Doesn't have a ball pen? Ada yang nggak bawa bolpen? Someone here, no ball pen? Anyone can let? Mungkin let me ada borrow? orang di sini yang punya bolpen, boleh tolong dipinjamkan No dulu. ball pen. Boleh tolong dibawakan untuk dipinjam. Someone else can let them borrow a ball pen. Mungkin boleh orang-orang teman-teman kita dapat bolpen. Okay, one pen for you. Mungkin ada bolpen yang boleh pinjamkan. Anyone? Yes. Nih. Raise Bapak. your hand, please. Tolong Raise your angkat hand. tangan Anda yang nggak bawa bolpen. Okay, ball pen, please. Bolpen. Sini. One more. Satu lagi sini. One more here. Satu lagi sini. Uncle, Bapak. yes. Okay. Now I want you to look at the board. Sekarang saya mau Anda perhatikan di layar. Look at the board first before you Perhatikan fill di out. layar dulu sebelum Anda ini. Number 1. Yang pertama, Pray that God will give me victory over tobacco, alcohol, or whatever you want us to pray for you, or you can't say it. tolong checklist kalau Anda mau kami mendoakan, tolong doakan agar Tuhan memberi kemenangan atas mungkin Anda punya kebiasaan merokok atau minuman keras atau beralkohol atau sesuatu yang lain atau hal itu tidak dapat Anda ungkapkan, Anda bisa checklist Because we will pray atau for you. silang ya. We will pray for you. Karena kita akan doakan Anda. Number 2. Yang kedua, tolong doakan agar saya mampu menyerahkan diri pada Yesus dan dibaptiskan segera. If God is impressing you, Lord, I will give my heart to you fully and I want to be baptized. Kalau Tuhan memberi kesan pada Anda, Tuhan saya perlu menyerahkan diri saya dan perlu I dibaptiskan want to segera. experience in
new birth in my life. Saya perlu mengalami kelahiran baru dalam hidup saya. If that's the decision, check that paper. Kalau itu adalah keputusan Anda, checklist kertas itu. If that is not your decision, don't check, okay? Kalau itu bukan jadi keputusan Anda, jangan pernah checklist ya. Okay, we want you to be serious in your decision. Kami mohon Anda serius dalam pengambilan keputusan Anda. And last one, I would love to have a personal visit to claim victory over a bad habit. Yang ketiga adalah saya rindu dikunjungi secara pribadi untuk dibantu menang atas kebiasaan buruk saya. If you want us to visit you and pray for you over a bad habit, check that paper, we will visit you. Kalau Anda rindu kami mengunjungi saudara dan mendoakan saudara untuk boleh menang atas kebiasaan buruk saudara, Anda boleh checklist dan silang. Check that out. Checklist atau silang And ya. please do not forget your name, address, city, phone number, Dan and zip. tolong jangan lupa nama, telepon, alamat Anda. As you are filling that up, I would request my chorister to please come. Dan seiring Anda menuliskan mengisi formulir itu, saya mohon pemandu lagu untuk boleh maju dan menyanyi. We will sing a song. Just sit down first and fill up. Anda boleh sembari duduk dan menulis. We will sing a song. Kita akan sambil nyanyi. Pemandu lagu. Title of our song is All to Jesus I Surrender. Judul lagunya adalah Berserah pada Yesus. While we're singing, you just can fill up. Menulis, kami akan bernyanyi. As we sing the second stanza, Seiring kita menyanyikan baris yang kedua, I want you to think. saya mau untuk Anda sekalian boleh merenung. I want you to be serious in your decision. Dan saya mau Anda untuk serius dalam keputusan Anda. Let's all stand up. Mari semua silakan berdiri. Let's pray. Mari kita berdoa. All heads are bowed and all eyes are closed. Semua kepala tertunduk, semua mata boleh terpejam. This morning you may have something that you want to overcome. Pada pagi hari ini Anda sekalian mungkin punya sesuatu yang Anda rindu untuk boleh dimenangkan. Probably some things in your life that you have regretted. Mungkin sesuatu yang Anda telah sesali dalam kehidupan Anda. A sin probably that you have been continually doing in life. Sebuah dosa yang Anda terus menerus jatuh dalam kehidupan And saudara. now you're saying, Lord, I surrender all.
Dan sekarang Anda rindu untuk mengatakan, Tuhan, saya rindu untuk menyerahkan semuanya ini. I surrender everything. Saya rindu untuk menyingkirkan semua hal itu. In the name of Jesus, give me victory, Father. Dalam nama Yesus berikan saya kemenangan. And now you're going to Jesus. Dan sekarang Anda rindu untuk datang pada Yesus. Imagine Jesus opening his wide arms to you, welcoming you home. Bayangkan Yesus membuka lengannya lebar-lebar menyambut selamat datang pada My Anda. son is going home. Anakku sedang pulang. My daughter is going home. Anakku menuju ke rumah. He will receive you, my friends, if you come to him. Ia akan menerima saudara-saudara apabila Anda datang padanya. The question is, are you willing to surrender all to him? Pertanyaan adalah apakah kami rindu menyerahkan semuanya? Let us all end this with a prayer. Mari kita akhiri semuanya ini dengan doa. Father in heaven, Bapa di surga, we surrender all to you. kami menyerahkan segalanya pada Engkau. But sometimes we are stubborn, Tapi terkadang kami masih keras and kepala. sometimes, Lord, we are hard-headed. Dan terkadang kami kepala batu. But we want to praise you for your patience to us, Kami memuji-Mu karena kesabaran-Mu pada for kami. your loving kindness, Atas kasih setiamu. and for how simple it is, my dear friends, to go to heaven. Oh, only 3 steps. Dan tentang betapa sederhananya agar kami boleh diselamatkan pergi ke surga. Father, Tuhan. as we have heard the 3 steps, Dan Bapa seiring kami memahami 3 langkah ini. help us to follow it. Bantu kami untuk boleh And at the mengikutinya. same time, help us, Lord, to walk in it. Dan di kesempatan yang sama bantu kami untuk berjalan bersamanya. Lord, you're knocking at the door of our hearts. Tuhan, Engkau telah mengetuk pintu hati kami. Help us to open it, Lord. Bantu kami untuk boleh membukakan pintu bagi Engkau. And now is the time to follow Jesus. Dan sekarang adalah waktunya untuk boleh mengikuti Bless Yesus. our commitment, Lord. Berkati komitmen kami ya Tuhan. Help us to follow you, whatever it is. Bantu kami untuk mengikuti Engkau apapun yang terjadi. Whatever the cost is, Father. Apapun harganya ya Tuhan. Thank you for this morning. Terima kasih atas pagi hari ini. In Christ's name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you, everyone. Terima kasih semuanya. God bless you. Tuhan berkati. Please do not forget to give the card to our ushers. Tolong jangan lupa untuk memberikan atau mengembalikan kartu itu kepada asar-asar kami. Our ushers are ready to get your cards now. Asar-asar kami siap untuk mengumpulkan kartu saudara-saudara. We will be praying for you. Kami akan mendoakan saudara-saudara. God bless you, everyone. Tuhan berkati semuanya. By the way, do not go home. We'll eat lunch together. Ngomong-ngomong jangan pulang terlebih dahulu ya. Kita akan makan dulu bersama ya. Not really that fancy lunch, but there's a lunch. Bukan mungkin makanan yang mewah, tetapi makanan yang sederhana kami sediakan. Please stay by. Tolong tetap tinggal ya. God bless you. Tuhan berkati semuanya.